Selamat malam semuanya. Senang sekali hari ini diberikan kesempatan untuk boleh belajar dari coach ini ya. Coach yang keren banget ini udah pakai virtual background ini. Perkenalkan, nama saya Patricia dan saya merupakan salah satu dari anggota komisi Boundless Community. Jadi komunitas inilah yang menyelenggarakan acara webinar pada hari ini. Saya juga ditemani oleh rekan saya Danira. Silakan boleh memperkenalkan diri. Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Danira, tapi bisa dipanggil Dira. Sama kayak Cipatris, aku juga bagian dari Boundless Community. Oke, mengingat acara yang sangat seru yang sudah semuanya tunggu-tunggu, kita langsung masuk ke acaranya ya. Sebelumnya saya mau mempersilahkan Semu Teresia untuk memperkenalkan secara singkat komunitas Boundless Community ini. Silakan Semu sebagai pembina dari Boundless Community. Shalom, teman-teman generasi Z ya, kalau nggak salah ya. Generasi Z, milenial yang hadir pada malam hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu, meskipun kita tidak bertemu secara fisik. Nah, kata orang, sebelum kita mengikuti satu organisasi, biasa kita pengen tahu latar belakang dan apa sih tujuannya, ya supaya terarah dan kita lebih mengetahui dengan baik ya. Oke, jadi asal mula terbentuknya Boundless Community ini adalah karena COVID-19. Ya, jadi begitu pandemik ini terjadi di negara kita juga, kita melihat ancaman terhadap orang-orang yang bekerja untuk kehilangan pekerjaan itu semakin tinggi. Jadi saya berbicara dan bergumul dengan Musa Yunus, saya bilang apa yang bisa kita lakukan kondisi sekarang ini untuk bisa membantu. Ya, membantu siapa? Membantu orang-orang yang terkena dampak di kondisi sekarang ini. Orang-orang yang mungkin ya kondisinya terancam kehilangan pekerjaan ataupun dalam kondisi yang perlu pendampingan. Sehingga kami kemudian berinisiasi untuk coba melihat kira-kira segmen mana sih yang paling rentan terhadap kondisi sekarang ini. Yang pertama adalah pasti mereka yang mungkin tahun ini selesai kuliah. Tahun ini selesai kuliah, yang tidak melanjutkan berarti mereka siap-siap cari pekerjaan. Ya, di dalam kondisi sekarang kita tahu banyak yang work from home, bahkan yang sudah katanya sudah kamu work from home selamanya aja. Artinya mereka di PHK. Artinya apa? Artinya peluang untuk dapat kerja itu semakin susah. Ditambah lagi dengan kondisi ini bukan hanya di negara kita, tapi rata-rata terjadi di banyak negara. Kemudian orang-orang yang sekarang statusnya masih bekerja pun mendapatkan ancaman yang sama. Ya, mereka juga sedang takut kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, kami coba untuk bisa memikirkan what can we do ya for this community. Akhirnya professional untuk bikin satu anggotanya adalah orang yang baru lulus kuliah dengan yang sudah bekerja. Tujuannya apa? Ketika satu organisasi dibentuk, kita perlu tahu apa sih menjadi tujuan atau arah dari community ini. Yang pertama adalah kita rindu, ini adalah satu komunitas Kristen. Ya, kita rindu supaya kita bisa grow together. Bertumbuh bersama meskipun di dalam kondisi yang susah. Bertumbuh di bidang apa saja? Bertumbuh secara spiritual. Ya, spiritual growth. Dengan apa? Dengan pengenalan yang semakin baik kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah bisa memberikan kekuatan kepada setiap kita di dalam kondisi yang tidak mudah. Yang kedua adalah growth secara apa? Karakter atau attitude. Ya, karena sekarang kita mengetahui sebagai anak Tuhan, Tuhan juga mau supaya kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Dia. Ya, jadi kita akan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan pembinaan
yang mengarahkan kita ke tujuan kita. Untuk yang pertama adalah kita growth. Nah, sekarang misi. Bagaimana cara supaya kita bisa growth? Nah, saat ini memang kita tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik. Makanya kita adakan secara online, dan kedepannya juga mungkin akan sering adakan secara online karena jauh lebih efektif. Makanya kenapa waktu pertemuan pertama tercetuslah dengan satu nama, yaitu Boundless Community. Ya, yang kita tidak dibatasi oleh tempat ya, karena di sini ada kayak bulan lalu ada yang dari Jogja, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Kalimantan, atau dari mana mereka bisa bergabung dengan cara ini. Yang kedua adalah networking. Kenapa networking? Karena kita tahu sekarang kondisinya dengan kita banyak kenal orang, kita akan dapat lebih banyak peluang. Misalkan di grup sini ada 45 orang, mungkin ada 3-4 orang ya yang terkena imbas kehilangan pekerjaan. Tapi ada 4-5 orang juga yang masih tetap bekerja dan mereka tahu, oh di perusahaannya itu sedang butuh karyawan. Maka ini menjadi satu sarana tempat kita bertemu, ya, ruang kita untuk kenal dan mendapatkan kesempatan tahu lebih cepat ketika ada satu perusahaan yang memerlukan karyawan. Itu yang kita sebut dengan networking. Kemudian relation, membina satu hubungan yang baik ya untuk bisa saling mendukung dan saling tolong-menolong sehingga kita bisa sungguh-sungguh grow together. Nah, itu adalah 3 cara yang menjadi misi kita untuk mencapai visi kita, yaitu grow together. Nah, kemudian pasti yang bertanya, pelayanan seperti apa kira-kira ya yang akan didapatkan dari community ini? Yang pertama, itu community ini akan di-mentoring oleh beberapa orang, ya, sampai hari ini sudah ada 3 orang yang kami sharingkan visi dan misi ini, mereka tergerak dan kemudian mereka juga mau bergabung untuk menjadi mentor. Jadi nanti setelah terbentuk, sudah settle, kita akan langsung membagi orang-orang yang akan di-mentoring ya oleh kakak-kakak yang sudah menyediakan diri menjadi mentor. Jadi sampai sejauh ini ada 3 orang, kedepannya kita berharap lebih banyak lagi orang yang bersedia. Ya, karena kita percaya dan yakin dengan kelompok yang lebih kecil-kecil, maka proses mentoring akan jauh lebih efektif. Yang pertama adalah Bapak Yosafat Mulyono. Beliau adalah salah satu direktur dari Indomobil. Ya, jadi ini adalah bentuk networking juga. Pasti beliau juga kalau ada kesempatan untuk merekrut karyawan, ya, member-member di sini mendapat prioritas utama. Ya, beliau juga adalah komisaris dari PT Indomobil khusus untuk yang edukasi utama. Yang kedua itu adalah Bapak Yulianto Iskandar. Nah, ini dia bukan karyawan, tapi dia adalah pemilik perusahaan dari PT Inti Surya Engineering. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Wira Tamahulu, Kepala Subbidang Kompetisi Internasional yang bekerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Jadi boleh lihat ya profil dari mentor yang sudah menyediakan diri mereka untuk mementor adik-adik yang tergabung dalam komunitas ini. Ya, kita bersyukur mereka sungguh punya hati untuk komunitas ini ya. Dan kita berdoa nanti semakin banyak orang yang join, maka akan semakin banyak juga mentor yang dibutuhkan untuk membantu adik-adik yang tergabung di dalam komunitas ini. Nah, kemudian saya sendiri akan menjadi salah satu mentor juga, karena anggotanya juga ada yang perempuan ya, yang butuh pendampingan. Nah, saya juga selain membantu mentoring, juga akan memberikan counseling. Ya, counseling, ya namanya dunia kerja, kadang-kadang mungkin kita bisa kadang-kadang ketemu sama difficult people, atau kadang-kadang kita ketemu dengan politik perusahaan yang kadang-kadang juga bisa membuat kita headache, atau masalah-masalah yang dihadapi usia sekarang adalah masalah jodoh atau apa ya, jadi bisa mendapatkan pelayanan counseling juga. Dan ditambah lagi dengan pelayanan atau pembinaan secara kerohanian, yaitu pembina rohani kita oleh Pendeta Yunus Hartono yang ada di samping saya. Nah, dia adalah menjadi pembina utama dari komunitas ini. Jadi kira-kira demikian, Patricia, perkenalan terhadap komunitas kita.
ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Oke, terima kasih banyak Semu untuk perkenalan dari komunitas Boundless Community ini. Sekarang mungkin kita bisa dengar dari anggotanya langsung, Dira. Sebenarnya harapan kamu dari bergabung dengan komunitas kita tuh apa sih? Oh, masih ke-mute ini. Halo? Iya. Oke. Mungkin ini tadi udah Semu sampein ya. Jadi kan selain ada mentor yang mungkin secara profesional udah lebih advance jauh dibanding aku masih baru lulus juga belum, ntar lagi baru sidang skripsi. Jadi harapannya bisa grow professionally bareng ada kegiatan mentoring juga, sama spiritually karena juga akan dibimbing oleh Semu dan Muse juga karena akan memberikan renungan. Oke, thank you Dira udah sharing. Hari ini kita dapat topik yang sangat sangat relevan dengan kondisi yang saat ini. Kalau misalnya dari saya pribadi, harapan personal pribadi saya melalui sesi ini itu adalah penambahan ilmu gitu, karena saya sebagai profesi guru sekarang, itu adalah profesi saya merasakan bahwa banyak sekali sebenarnya hal-hal yang sudah sangat dibantu dengan adanya teknologi sekarang. Jadi pembelajaran dan pengajaran baik formal di sekolah ataupun di gereja, pelayanan sekolah minggu, itu sangat dibantu dengan adanya teknologi gitu. Dan ini dampaknya sangat luar biasa karena mungkin dulu kalau misalnya orang-orang yang belum diperkenalkan dengan teknologi mungkin tidak tahu adanya teknologi-teknologi ini yang bisa memudahkan kita untuk tetap mengajar dan belajar gitu kan, meskipun dari jarak jauh. Jadi pengharapan saya adalah supaya ilmu-ilmu seperti ini gitu yang bisa saya dapatkan, dan mungkin nanti ke depannya saya juga bisa sharing ke teman-teman yang lain, dan supaya saya di profesi saya sebagai guru bisa menjadi guru yang lebih prudent lagi. Jadi itu adalah harapan pribadi saya. Sekarang saatnya kita untuk mungkin boleh dengar renungan singkat dari Muse Yunus Hartono yang merupakan seorang gembala dari GKI Bungur Pos Jemaat Alam Sutra. Silakan Muse. Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, Saudari Nicole akan menaikkan satu pujian untuk mengantarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Silakan. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulita kau. Pandanglah terang juru selamatmu,
Pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa di dalam terang kemuliaannya. Akan menjadi hampa. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada setiap dari kami yang boleh berkumpul pada malam hari ini. Kami menyerahkannya Tuhan untuk waktu yang singkat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dan penuntun di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Ya. Malam hari ini kita akan bersama-sama sebelum mendengarkan uraian daripada webinar dari Coach Pram, kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Fixing your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Sesuai dengan lagu yang dinyanyikan oleh Nicole tadi, di mana kita harus senantiasa memusatkan pandangan kita kepada Kristus. Dan perikop yang akan diambil pada malam hari ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai dengan 22. Take my word for it, there's a moral to this story. Yeah, it looked like a coronation for Tonche Pepio. He's getting the crowd. He wants the crowd to cheer his performance, and at the end he gets pipped. He gets pipped by Marin Simon of Washington. And you just can't do this kind of stuff, Lewis. You can, and you see his face, and no one has to say anything. They don't have to explain it to him. He'll never make that mistake again. Kita melihat bahwa seorang pelari dari Oregon melakukan kesalahan yang sangat fatal, di mana dia kehilangan fokus pada saat melakukan pertandingan lomba lari. Itulah yang sebenarnya dialami oleh Rasul Petrus selama dia mengikuti Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudaraku, bahwa Petrus di dalam kehidupannya mengikut Kristus seringkali kehilangan fokusnya. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana pada saat Yesus mengatakan itu kepada Petrus di dalam percakapannya supaya Petrus mengikut dia, mengarahkan fokus kepada Tuhan Yesus, tetapi pada saat itu Petrus menjawab, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Dia mengarahkan kepada murid yang dikasihi oleh Yesus, yaitu Yohanes. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Jadi pada saat Petrus mengetahui
bagaimana dia akan mengakhiri hidup ini di dunia, ya, dia menanyakan kepada Yesus apa yang akan terjadi dengan murid yang lain, yaitu Yohanes. Dia kehilangan fokus, dan Yesus menjawab, mind your own business. Kamu harus memperhatikan urusan kamu sendiri, jangan memperhatikan urusan orang lain. Dan kejadian ini terus terulang di dalam kehidupan Petrus pada saat Yesus berjalan kepada mereka di tengah laut. Dia juga meminta kepada Yesus supaya dia bisa berjalan ke arahnya. Dikatakan di dalam Matius pasal 14, perikop 22 sampai dengan 36, tenanglah aku ini, jangan takut. Datanglah, maka Petrus datang, turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Kembali, kali ini kita melihat pada saat dia mengalihkan pandangannya dari Kristus, mulai mengarahkan pandangannya kepada angin topan yang ada, dia mulai tenggelam. Itulah yang terjadi dengan Petrus pada saat dia kehilangan fokus. Dan baru saja dia mengatakan kepada Yesus pada saat Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut engkau maupun menurut orang lain? Dan Petrus dengan tepat mengatakan, engkau adalah Mesias. Dan setelah itu kembali dia kehilangan fokus, yaitu dia mengatakan pada saat Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Kristus akan disiksa, mati di kayu salib, maka Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, sekali-sekali takkan menimpa engkau. Dia tidak mengetahui akan rencana daripada Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwa enyalah engkau, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan sekarang ini ada begitu banyak masalah yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, sehingga terjadi perubahan yang begitu banyak, dan kita mengetahui kondisi perekonomian yang semakin buruk. IMF memproyeksikan akan adanya resesi secara global di mana perekonomian akan menyusut 4,9% di dalam tahun 2020. Ya, 2-3 hari yang lalu kita juga mendapatkan tayangan bagaimana Presiden kita Jokowi begitu marah kepada kabinetnya karena tidak adanya sense of urgency, ya. Dan beliau tahu bahwa kondisi sangat susah dan perusahaan-perusahaan yang mulai bangkrut, ya, dan begitu banyak perusahaan besar dan multinasional filing bankruptcy, ya, bangkrut. Dan kita juga melihat daftar daripada begitu banyak retailer dari GNC dan banyak perusahaan-perusahaan Amerika mengalami kebangkrutan. Nah, ini yang akan menyebabkan banyak sekali orang kehilangan fokus. Dan itu salah sebabnya pada saat kita mengikut Kristus, kita harus sungguh-sungguh berfokus. Fix your eyes upon Jesus. Jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke kanan. Ya, jangan membandingkan hidup kita, kondisi kita dengan orang lain. Lakukanlah apa yang benar dan terus berfokus kepada Kristus, maka seperti Petrus mengakhiri kehidupannya pada saat dia berfokus kepada Kristus, pada saat dia membiarkan Roh Kudus bekerja pada hari Pentakosta, sekali berkhotbah 3.000 orang dimenangkan bagi Kristus. Pada saat kita berfokus kepada Kristus dan tidak membiarkan kejadian-kejadian di sekitar kita mengganggu akan fokus kita ke arah Yesus, maka kita akan mengikut Kristus sampai dengan akhirnya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengantarkan kita mendengarkan webinar yang akan disampaikan oleh Coach Pram.
Kita mengambil saat hening sebentar ya. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, supaya kami terus berfokus kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, beri kami kekuatan supaya kami senantiasa kedapatan setia di dalam mengikut Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kami persilakan kepada panggilannya Coach Pram ya, panggilan gaulnya, karena ini udah Coach Pram ini udah bekerja sebagai HR consultant, speaker, author, udah nulis buku juga, dan coach. Jadi, without further ado, kita persilakan Coach Pram untuk memulai sesi webinar malam ini. Kepada Coach Pram, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Danira. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian atas undangan dari pos pelayanan GKI di Alam Sutra. Menarik buat saya jika gereja mau memahami terhadap masa depan. Ini buat saya merupakan sebuah inspirasi juga ketika bertemu dengan Bapak Ibu sekalian bahwa gereja mau berubah. Jadi, tema malam hari ini, saya memberikan satu panduan ayat, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat ini mengawali dari pembicaraan kita di malam hari ini, karena buat saya ini sebuah misi buat kita semua. Ketika dikatakan, pergilah, berarti ada satu tujuan ke depan. Ada satu tujuan yang jelas, yang sudah diperintahkan oleh Yesus kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh terdiam dalam kondisi yang saat ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta. Kita harus fokus. Pertanyaannya fokus kemana? Jelas, Alkitab ini mengajak kita fokus ke depan, bukan fokus ke belakang. Nah, dalam kondisi fokus ini, gereja sudah jelas-jelas Karl Barth mengatakan, Ecclesia semper reformanda, bahwa gereja harus selalu diperbaharui. Jadi kalau materi kita pada malam hari ini, The Future of Work and the Future Leader, berarti kita harus memperbaharui kondisi kita pada saat ini. Bagaimana kita bisa memperbaharui? Kita harus melihat the future of work-nya itu seperti apa sih? Paling tidak ada 5 hal yang rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, para kaula muda, untuk bisa memahami. Yang pertama adalah new behavior. Pertama-tama kita harus paham, yaitu yang dibutuhkan new behavior adalah titik kesadaran kita. Kita sadar bahwa kita saat ini dalam situasi krisis. Tadi sudah dijelaskan. Pak Jokowi marah-marah karena tidak ada sense of crisis. Krisis. Pertanyaannya, para anak-anak Tuhan atau gereja memahami enggak situasi seperti ini? Ada sebuah perilaku baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat kita, yang akhirnya nanti akan jadi budaya ke depan. Masihkah kita berada pada masa lalu? Kalau dalam buku Awareness, dikatakan, ayo kita bangun. Ayo kita melek. Karena
sudah ada perubahan yang sangat besar sedang terjadi untuk melihat masa depan. New behavior ini harus dipahami oleh generasi muda, siapapun, juga termasuk gereja. Jelas gereja sekarang merubah perilakunya karena harus melakukan pelayanan melalui Zoom, melalui YouTube, melalui online, dan sebagainya. Dan boleh dikatakan gereja sekarang adalah gereja yang mendunia. Pos pelayanan DKI di Alam Sutra tidak lagi berkutat di komplek Alam Sutra dan sekitarnya. Tapi hari ini bisa mendunia dan bisa kemana saja orang mengaksesnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapkah gereja itu merubah perilakunya? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena perilaku masyarakat sudah berubah. Kalau di dalam dunia usaha, perilaku customer sudah berubah. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk bicara di sebuah perusahaan sangat menarik. Menariknya adalah begitu mereka memahami ada pandemi dan ada sebuah perubahan perilaku konsumen, mereka sudah langsung membuat sebuah tahapan-tahapan ke depan seperti apa. Prosesnya seperti apa? Ada 5 tahapan yang mereka lakukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, tahapan itu di atas kertas. Bagaimana kita bisa menolong tahapan itu bisa terjadi dan bisa menghantar perusahaan itu sustain. Perusahaan itu bisa berlangsung terus. Mungkin gereja juga sudah membangun sebuah tahapan. Bahkan gereja di sini juga sudah membangun sebuah komunitas. Bagaimana komunitas itu bisa mengumpulkan banyak orang dan menolong orang masuk ke dalam masa depan dengan selamat. New behavior, perilaku yang baru yang harus disadari oleh semua orang, termasuk gereja. Sekali lagi, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus selalu diperbaharui. Nanti yang harus diperbaharui apanya? Kita akan bahas pada sesi di mana kita akan bicara tentang manusianya. Yang kedua adalah tentang teknologi. Jelas, teknologi sangat berubah. Teknologi mempengaruhi cara kerja kita, mempengaruhi cara pelayanan kita. Pergeseran-pergeseran ke cloud, ke big data, ke Internet of Things, dan seterusnya, juga harus menjadi perhatian untuk pelayanan kita. Seringkali orang mengharapkan pasca pandemi itu akan berlaku seperti yang lalu. Maka banyak orang mengharapkan, yuk segera selesai pandemi, segera bisa ketemu lagi di gereja, dan seterusnya. Ini biasanya menjadi harapan generasi X atau generasi baby boomers. Tapi kalau generasi Y, generasi Z, seperti Patricia, Danira tadi, wah, enak sekali dengan adanya teknologi ini, kita bisa melakukan ekspresi apapun dalam pelayanan, dalam pekerjaan, untuk dilihat, untuk dilakukan secara global. Gereja juga ada. Masih banyak gereja mengalami kesulitan di dalam proses ini. Bahkan saya mengajak banyak pemuda untuk bergabung pada malam hari ini untuk mengisi Google Form, untuk mengisi atau masuk ke dalam Zoom, mereka tidak tahu caranya. Jadi, teknologi harus menjadi perhatian, menjadi bagian perilaku di dalam kehidupan bergereja dan dalam dunia kerja. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Yang ketiga adalah bicara mobility. Contohnya sebuah perusahaan Cisco, itu kurang lebih karyawannya 80.000 orang berada di seluruh dunia. Hampir 70%-nya
pekerjaan mereka menggunakan teknologi. Tidak penting mereka ada di mana, tetapi yang terpenting mereka terhubung. Tidak penting jemaat kita ada di mana, mungkin ada di luar negeri, tapi setiap ibadah mereka terhubung. Setiap kita melakukan sebuah kegiatan yang menarik, kita terhubung. Nah, ini yang menarik. Mobility ini menjadi sesuatu hal yang penting pada zaman sekarang. Kita mau pelayanan anytime, di mana saja, menggunakan apa saja, dengan teknologi, kita bisa mencapainya. Ini harus disadari. Yang keempat adalah globalization. Tanpa ada batas. Melakukan bisnis tanpa batas. Melakukan pelayanan tanpa batas. Ini yang menjadi hal penting, bahwa di mana saja di dunia tidak lagi terikat oleh transportasi, tapi terikat oleh teknologi. Ini yang menjadi perhatian. Sehingga organisasi juga mengembangkan kehadirannya di bagian manapun dunia ini. Dan kita juga bekerja dimanapun tanpa batas. Yang kelima adalah millennial workforce. Ini menarik. Menurut sebuah penelitian, bahwa 75%, mungkin hampir menjadi 80% pada tahun 2025, dunia kerja ini diisi oleh generasi milenial. Kalau kita hitung, pada tahun 2020, usia generasi milenial yang paling tua adalah usia 40 tahun. Jadi, generasi milenial ini akan menguasai di dunia kerja. Dan juga akan menguasai di dunia pelayanan, di dunia misi. Ketika anak-anak milenial ini menguasai di dalam dunia kerja, dan menurut penelitian juga, bahwa tahun 2025 sampai tahun 2030, ini sangat-sangat harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia, bahwa generasi muda atau generasi yang produktif di Indonesia adalah terbesar di seluruh dunia. Kita bisa bayangkan. Jadi generasi produktif terbesar di seluruh dunia ada di Indonesia. Ini perhitungan McKinsey. Seperti pada waktu itu McKinsey sudah mengatakan bahwa pada tahun 2000 sekian, Amerika akan memiliki generasi baby boomers terbesar di dunia. Tapi pada waktu itu, Amerika tidak mau mendengarkan McKinsey. Akhirnya terjadi baby boomer crisis. Kalau tahun 2025 tidak diperhatikan oleh bangsa kita, terjadi banyak pengangguran, maka akan terjadi kriminalitas yang tinggi. Karena generasi produktif tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Kalau generasi produktif ini ada di tahun 2025 sampai 2030, bagaimana dengan generasi X dan baby boomer? Yang jelas sangat berbeda mindset-nya. Ini yang harus disadari. Karena generasi X dan baby boomer seringkali tidak menyadari adanya perubahan, perbedaan mindset. Menurut para mahasiswa saya dan teman-teman di perusahaan, hampir seluruh perusahaan sekarang terjadi sebuah kesenjangan yang luar biasa. Kesenjangan mindset. Yaitu generasi X dan baby boomer yang kebanyakan berada di posisi manajemen, sebagai manajer dari GM, CEO, tidak bisa melakukan
sebuah keselarasan dengan generasi X. Generasi X sudah tahu bahwa ini ada satu perubahan, tetapi generasi Y, itu generasi X, itu masih tenang-tenang saja, seolah-olah tidak ada sebuah perubahan. Ini yang akan dialami kenapa peristiwa pandemi ini akan membawa sebuah krisis. Ini juga terjadi di gereja. Kita para orang tua seringkali tidak paham apa yang dilakukan oleh generasi milenial. Kita punya gap yang cukup besar dengan generasi milenial. Dan mohon maaf, gereja, yaitu para majelis, seringkali tidak sinkron dengan apa yang dipikirkan oleh generasi milenial. Ini yang harus menjadi perhatian para majelis. Sudah waktunya generasi milenial harus mendapatkan satu porsi untuk misi, untuk pelayanan. 33% generasi milenial ini pada tahun 2025 ingin bekerja mandiri. Tidak tergantung pada orang lain. Mereka ingin bebas, ingin menentukan jam kerja sendiri. Jadi, kalau tadi saya dengar Patricia seorang guru, bahwa guru nantinya tidak peduli dengan yang disebut guru tetap, yang sekarang masih seorang guru, seorang pendidik menuntut menjadi guru tetap. Nantinya sudah tidak. Mereka akan mengatur waktu sendiri, kapan saya bisa ngajar. Sudah ada perbedaan yang harus dipahami oleh dunia pendidikan. Kemudian 20% generasi milenial ingin menempati posisi manajemen. Jadi tahun 2025 ini isinya generasi milenial. Oleh karena itu sangat penting Alkitab menjadi pedoman bagi gereja. Yaitu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi bagaimana mereka kita didik supaya tidak menyimpang daripada jalan itu. Kalau tadi di gereja di sini ada sebuah komunitas, kemudian melakukan konseling, melakukan mentoring, dan seterusnya. Tentu adalah tujuannya ke depan supaya generasi muda ini tidak salah jalan. Karena mereka yang akan mendominasi dunia ini. Mereka yang akan mendominasi pekerjaan. Mereka yang akan mendominasi pelayanan. Ini tugas kita. Lantas, bagaimana evolusi of work-nya itu, seperti apa kondisinya? Jadi ada 9 hal yang perlu kita renungkan bersama, dan bahkan ini sudah mulai berlaku di dunia pekerjaan. Yang pertama adalah, kalau kemarin struktur itu berdasarkan hierarki. Hierarkinya itu vertikal. Panjang, untuk ketemu CEO itu panjang urusannya. Dunia usaha sekarang sudah flat. Horizontal. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Banyak perusahaan, saya pernah bekerja juga di e-commerce, mereka sudah menggunakan sistem yang disebut holakrasi. Jadi struktur organisasi sudah holakrasi, sudah tidak ada pemimpinnya. Yang ada adalah tim-tim yang menggunakan satu bentuk menyelesaikan sebuah proyek-proyek. Dan siapapun bisa jadi pemimpinnya. Holakrasi. Ini yang dikembangkan saat ini. Sudah sangat berubah. Tidak hierarki lagi. Yang kedua, biasanya orang bekerja setengah 9
sampai setengah 6, atau guru jam 7 sampai jam 4 sore. Sekarang, kita sudah mengalami bekerja dengan fleksibel. Siapa yang paling stres ketika pandemi mulai? Yang paling stres adalah generasi X dan baby boomer. Karena mereka sudah belum terbiasa fleksibel dalam bekerjanya. Waktunya sangat teratur. Tapi bukan buat anak generasi milenial, fleksibel dalam bekerja itu yang dinanti-nantikan. Ini sudah harus mulai dipikirkan jika Bapak Ibu berada dalam posisi di perusahaan. Yang ketiga adalah bicara soal leadership. Ada sebuah perubahan yang sangat signifikan tentang kepemimpinan. Kalau kemarin kepemimpinan antara seorang pemimpin dengan bawahannya terlalu jauh. Isinya hanya komando, isinya hanya kontrol. Tapi mulai sekarang, buat generasi milenial, leadership sangat berbasiskan pada pemberdayaan, pada inspirasi seorang leader, keterikatan dengan seorang leader. Ini ada perbedaannya. Dan generasi baby boomers, generasi X yang menjadi pemimpin, sangat sulit untuk merubah gaya kepemimpinannya. Yang keempat, biasanya informasi-informasi kita timbun untuk diri kita. Dan kita selalu berpikiran, jangan sampai informasi itu didapatkan oleh orang lain. Tetapi zaman sekarang, informasi selalu langsung di-share. Kita bisa mendapatkan dengan cepat dimanapun. Jadi ada di mana-mana informasi, sumber pembelajaran ada di mana-mana. Saya sudah berulang kali bicara dengan para guru, Anda bukan satu-satunya lagi sebagai sumber pembelajaran. Sekarang anak-anak, mahasiswa, hanya pegang smartphone. Sumber pembelajaran ada di situ. Sehingga peran seorang guru, peran seorang pendeta, peran seorang mentor, peran seorang orang tua, dan yang lain harus berubah. Nanti kita bicarakan ketika bicara sumber daya manusia. Teknologi yang dulu perusahaan-perusahaan mengaturnya secara internal dari pembelian, pemasangan, penggunaan, dan seterusnya secara internal. Sekarang sudah berubah dengan cloud teknologi. Tinggal nyewa, meminimais tenaga kerja. Cloud teknologi adalah sesuatu yang membutuhkan trust, percaya. Jadi sudah berubah. Yang keenam, email kemarin sebagai primary communication. Nantinya sudah bukan lagi sebagai primary, tapi sebagai secondary. Diganti hal-hal yang lain. Orang sudah tidak baca email. Contohnya hari ini banyak orang WA saya, mungkin Bapak Ibu sudah meng-email mereka bahwa link Zoom-nya sudah berubah. Orang nggak baca email lagi. Jadi, itu yang terjadi. Yang ketujuh, bagi generasi milenial yang sekarang sedang tergabung, kalau kemarin ada yang disebut corporate leader, sekarang sudah berubah jadi creating leader. Ini terjadi. Kalau juga hari ini, salah satunya Pak Yusafat menjadi seorang direktur di Indomobil, kita tanyakan, berapa lama untuk menjadi seorang direktur?
jenjang karir itu ditempuh dari mana? Dari staff, dari supervisor, dari asisten manajer, jadi manajer, asisten general manager, GM, dan seterusnya. Hari ini generasi milenial besok bisa langsung menjadi CEO. Jenjang karier bisa di-create sendiri. Tahun yang lalu ada seorang teman mengatakan, Pram, anakku besok pulang dari Amerika. Gimana ya besok supaya begitu pulang, dia langsung jadi CEO. Usia 23 tahun. Bikinin perusahaan, saya tolong untuk meng-create-nya, dan dia sekarang jadi CEO. Hebat ya. Ini terjadi di mana-mana. Generasi milenial akan meng-create jenjang karier mereka sendiri. Yang kedelapan, kalau dulu di setiap perusahaan masing-masing departemen itu tidak sinkron. Satu membuat ini, yang lain membuat ini, tidak sinkron. Dan sekarang pun masih terjadi. Mohon maaf, teman-teman di perusahaan yang masih menggunakan KPI sudah tidak relevan lagi kalau tidak disinkronkan, kalau tidak diselaraskan. Karena KPI itu akan mengejar kepentingan departemennya masing-masing. Harus hati-hati. Yang dibutuhkan perusahaan sekarang adalah terhubungnya satu departemen dan departemen lain sehingga bisa keluar menjadi sebuah produk yang dibutuhkan masyarakat. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi juga di Microsoft. Sehingga waktu itu Microsoft mengundang namanya Anna Rowley untuk melakukan penelitian kenapa bisa terjadi antar departemen, para pemimpin tidak melakukan sinkronisasi. Maka Anna Rowley menemukan yang disebut leadership terapi. Dia harus melakukan terapi pada manajer. Karena ternyata manajer memiliki blind spot masing-masing dan tertutup. Sehingga perusahaan tidak bisa melakukan sebuah inovasi yang baik, inovasi yang cemerlang. Ini harus dilakukan. Namanya leadership terapi. Contohnya dalam leadership terapi itu ada seorang manajer, dia tidak pernah berani mengambil keputusan. Maka manajer ini mengatakan, iya, apa yang saya lakukan ini seperti yang dilakukan mama saya. Maka Anna Rowley mengatakan, apa yang dilakukan mamamu? Dia ceritakan, iya, mama saya jauh lebih pintar daripada ayah saya. Oleh karena itu, mama saya ketika berbicara kepada kami, dia selalu mengatakan, saya pengennya adalah begini-begini. Ini pengenku loh, tapi menurut kamu gimana? Kata manajer itu, karena ibu saya yang jauh lebih pintar daripada ayah saya, tapi ibu saya ingin menghargai ayah saya. Ternyata itu berada di dalam pikiran bawah sadar saya, dan itu mempengaruhi gaya kepemimpinan saya. Sehingga Anna Rowley harus menyembuhkan itu untuk menjadi pemimpin yang jauh lebih bagus. Yang membuka blind spot-nya, menjadi inovatif, menjadi memiliki kemampuan berkolaborasi, dan lain sebagainya. Itu tema lain. Jadi, ini yang dibutuhkan para pemimpin. Perlu kita juga mungkin dalam rapat majelis, rapat di gereja. Ada orang, ada latar belakangnya kenapa melakukan begitu. Nah, ini menarik. Itu tema lain. Yang ke-9 adalah tempat bekerja saat ini di kantor.
kemarin. Tapi kalau saat ini sudah sebagian orang bekerja di mana saja. Ini sebuah perubahan. Kita mungkin sudah 3 bulan, 4 bulan yang tetap masih di rumah. Bahkan sampai orang akhir Desember masih di rumah. Ini sebuah perubahan yang harus disadari. Bahwa kita harus bergerak ke depan. Pergilah, Yesus katakan. Pergilah, ada misi di depan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Meski kita tidak tahu yang terjadi di depan, tetapi Tuhan sudah memberikan tanda-tanda kepada kita untuk masa depan. Yang harus kita pahami untuk bisa berjalan ke masa depan menjadi lebih baik. Kalau kita sudah tahu itu, sekarang kita bicara soal sumber daya manusianya. Jadi, kalau bicara soal sumber daya manusia, Yakub Morgan mengatakan begini, kalau kita mau melihat sebuah perubahan yang harus dipersiapkan menurut Yakub Morgan beberapa tahun yang lalu, yaitu yang pertama budaya, culture. Ini sangat penting. Karena sampai saat ini banyak perusahaan tidak pernah melakukan internalisasi culture. Ini bahaya. Yang kedua, kenapa tidak internalisasi? Mereka masih pada tahapan sosialisasi. Jadi kita bisa bahas sendiri. Yang kedua, Yakub Morgan mengatakan teknologi. Semua perusahaan, semua sumber daya manusia harus paham teknologi. Yang ketiga, Yakub Morgan mengatakan, bicara soal ruang. Maka teman-teman yang kerja di kantor beberapa tahun terakhir ini, banyak kantor yang dibuat ada kafenya. Menurut Yakub Morgan, itu membuat orang mampu berpikir kreatif. Mampu membuat sebuah inovasi-inovasi. Namun, saya juga waktu itu tidak membaca pikiran Yakub Morgan, tidak membaca bukunya Yakub Morgan. Dalam buku saya, Human Idea, saya mengubah human capital menjadi human idea. Karena manusia bukan lagi hanya sekedar aset. Saya melihat ke depan, manusia sebagai intangible asset. Kenapa intangible? Pikirannya itu sudah harus dihargai. Yang dibutuhkan anak-anak milenial adalah dihargai apa yang dipikirkannya. Apa yang menjadi inovasinya. Maka tidak hanya dihargai ketika orang sudah bekerja, berpikir pun sudah harus dihargai. Idenya pun harus sudah dihargai. Itu intangible asset. Sehingga saya mengatakan ada 3 hal juga yang harus dipersiapkan. Pertama adalah culture, sama dengan Yakub Morgan. Karena ini menjadi sesuatu, menjadi fondasi buat landasan sebuah kehidupan perusahaan komunitas. Yang kedua sama dengan Yakub Morgan, teknologi. Karena era teknologi. Yang ketiga berbeda. Kalau Yakub Morgan mengatakan ruang, saya mengatakan inovasi. Karena dimanapun, tidak perlu di kantor, orang harus melakukan inovasi. Kalau saya punya kesempatan bertemu dengan Yakub Morgan, saya akan berdiskusi banyak tentang ini. Dan mungkin dia sudah akan berubah dengan menempatkan ruang menjadi hal yang lain. Ternyata setelah pandemi bukan lagi orang berpikiran ruang, tetapi sudah dimanapun orang bisa mengerjakan. Dimanapun orang harus berinovasi. Ketika kita sudah memahami 3 hal tersebut, seorang leader harus memiliki perubahan mindset. Ada 4 mindset, kalau Ibu yang dikasih Tuhan. Mindset yang pertama adalah global citizen. Sekarang saya bukan lagi warga Tangerang. Bukan lagi warga Banten, bukan lagi warga Indonesia, tapi saya warga dunia.
Ini harus kita pahami, bahwa kita bisa bekerja kapanpun, kita bisa belajar kapanpun, dan dimanapun, pesertanya siapapun, tidak hanya di dekat kita. Global citizen ini harus menjadi pemahaman penting buat sumber daya manusia. Kalau gereja juga memiliki mindset bahwa global citizen ini penting, berarti gereja harus mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Mungkin, mohon maaf, khotbahnya juga mungkin harus mendunia. Pelayanan-pelayanannya juga paham tentang perubahan-perubahan. Kita bisa melakukan sebuah pembaharuan-pembaharuan yang sifatnya tidak hanya inklusif, tapi tidak hanya eksklusif, tetapi harus inklusif bagi masyarakat dunia. Ini mindset-nya harus dirubah. Tidak lagi kita melayani orang-orang di sekitar Alam Sutra lagi. Teman-teman yang di pos GKI Alam Sutra bisa melayani orang-orang yang di Amerika. Ini sekarang adalah sebuah kebebasan bergereja. Saya bicara dengan beberapa pendeta. Mereka katakan, coba cek setiap minggu, jemaatmu berapa sih yang mengikuti khotbah Anda? Pada saat menggunakan sistem online. Oh, masih banyak. Pertanyaan saya, benar nggak mereka ada di situ? Apakah mereka masuk kemudian keluar? Jajan di tempat lain. Bisa terjadi. Karena mencari sesuatu yang menarik buat dirinya. Oleh karena itu, gereja harus mampu memberikan sebuah pelayanan yang menarik. Tetap kaidah-kaidahnya pada Alkitab. Tetap kaidah-kaidahnya pada tata gereja yang kita miliki. Tetapi pengemasannya, penyampaiannya. Karena kita sudah warga dunia. Yang kedua adalah tentang melayani. Tahun 1970, Greenleaf sudah berteriak-teriak bahwa di dalam kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang melayani. Ini menjadi sesuatu yang penting. Dan kalau rekan-rekan memahami, buat saya ini menarik karena Menteri Pendidikan kita beberapa bulan yang lalu, bulan November, sebelum pandemi, dia mengatakan, guru sudah harus berubah. Para pendidik sudah harus berubah dari kepemimpinan yang otoriter, harus menerapkan sistem servant leadership. Jadi dia paham. Karena servant leadership harus fokusnya pada end user. Fokusnya pada anak didik. Pada siswa. End user. Nah, mindset kita, saya katakan kepada teman-teman yang ada di kantor, yang ada di perusahaan, mindset kita adalah melayani customer. Kita harus tahu kebutuhan customer itu apa. Kita juga harus tahu di gereja kebutuhan warga jemaat saya itu apa. Kalau di sini yang hadir mungkin berbagai warga jemaat, tidak hanya GKI Bungur, tetapi warga jemaat yang lain, kita sudah harus mulai berubah. Renstra kita yang kemarin kita buat, apakah harus dirubah? Iya, harus dirubah. Dengan perubahan yang ada. Ada sebuah lembaga pendidikan yang mengatakan bahwa untuk mendidik anak-anak menggunakan 4C. Sedangkan akhir tahun lalu Mendikbud sudah mengatakan jadi 6C. Yang satu computing, yang kedua adalah compassion. Tapi saya memberikan
menjadi 6C ditambah 1E, agility. Kelincahan. Nanti di buku saya, Teacher as a Coach, Patricia harus baca itu sebagai seorang guru. Jadi, kita harus berubah. Kalau kita nggak mau mengubah renstra kita, seperti saya katakan, beberapa waktu lalu saya diundang oleh sebuah perusahaan. Mereka langsung melakukan yang disebut recovery, perubahan renstra. Karena sudah zamannya berbeda. Wong yang renstra yang buat kita, ketika ada perubahan zaman, kita juga harus mengikuti perubahan zaman. Biasanya sulit. Sekali lagi, generasi X, generasi baby boomer sangat sulit untuk melakukan sebuah perubahan di mana saja termasuk di gereja. Ini disadarkan. Melayani kebutuhan masa depan end user kita. Yang ketiga adalah save. Apa sih tugas koki? Mindset koki adalah ketika banyak ramuan-ramuan, ketika banyak benda-benda atau untuk bahan masakan, dia harus ramu menjadi sebuah masakan yang enak. Itu tugas chef. Jadi tugasnya meramu. Kemampuan meramu itu harus ada di setiap leader. Karena pada prinsipnya setiap orang memiliki keunikan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, keunikan itu yang harus kita kelola di dalam sebuah kolaborasi. Bukan dipisahkan, bukan disingkirkan karena berbeda dengan kita. Tetapi harus kita ramu, kita rangkul. Gereja harus merangkul, para pemimpin harus merangkul mereka untuk berkolaborasi. Itu mindset-nya. Dan itu tidak mudah. Tapi paling tidak, kalau kita sudah punya mindset seperti itu, kita tidak alergi terhadap sebuah perbedaan. Itu mindset seorang leader. Yang keempat adalah explore. Harus belajar dan belajar dari banyak hal. Pada tahun 70-an ada yang disebut knowledge worker. Jadi kalau orang, saya sebutkan lagi karena yang kenal di sini Pak Yusafat, ketika Pak Yusafat masuk menjadi staf, atau kita semua jadi staf, kita belajar pada orang. Kita punya mentor, karena magang, untuk menjadi ahli. Dan terus menerus. Tapi itu sudah tidak ada lagi. Zamannya sudah bukan knowledge worker, tetapi zamannya learning worker. Sudah harus berubah. Tidak ada magang, tiba-tiba anak sudah jadi CEO, tanpa magang. Bapak Ibu tidak perlu kursus tentang juru masak. Tapi Bapak Ibu tinggal membuka handphone, cari mau masakan apa, langsung di dapur Bapak Ibu olah. Jadi anak didik kita, anak-anak kita tidak langsung ketemu guru, di handphone sudah banyak sumber pembelajaran. Itu yang disebut learning worker. Kalau seorang pekerja di perusahaan tidak menerapkan learning worker, masih knowledge worker, maka perubahan yang terjadi di perusahaan akan tertinggal. Yang menjadi hal penting adalah ketika ini sudah berjalan dengan cepat, maka harus beriringan antara generasi satu dengan generasi yang lain. Mindset-nya seperti itu. Ketika kita sudah memiliki mindset sebagai seorang leader ke depan, lantas skill apa yang perlu kita miliki? Ada 5 skill yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah coach. Jadi mungkin kita mengenalnya coach itu di dunia olahraga. Tapi bukan.
Jadi kadang sering orang salah kaprah. Jadi di dalam proses harus membedakan proses mentoring dan proses coaching. Mungkin saya berikan gambaran sedikit. Jadi kalau mentoring gampangnya adalah kita membuat duplikasi. Jadi kalau saya punya kunci, kemudian rumah ini saya mau tutup, tapi nanti anak saya datang, maka saya membuat kunci duplikatnya. Saya kasihkan anak saya, kalaupun saya tidak di rumah, anak saya bisa masuk dengan kunci duplikatnya. Kunci duplikatnya bisa berbeda. Kunci duplikatnya, bentuknya bisa berbeda. Tetapi fungsinya sama. Itu membuat menduplikasi mentor. Fungsinya harus sama. Nah, banyak orang yang ingin menjadi mentor atau melakukan mentoring yang berkaitan dengan karakter. Harus hati-hati. Buat saya, mentor karakter hanya satu, yaitu Yesus. Kenapa? Kalau saya sebagai seorang mentor karakter terhadap anak-anak gereja, kemudian saya jatuh dalam dosa, saya tidak lagi melakukan atau saya melakukan satu hal yang menjadi sandungan buat menti, maka proses pembentukan karakter itu menjadi rusak. Jadi hati-hati menggunakan mentoring untuk pembentukan karakter. Contoh, ini yang jadi tren, ya, akan menjadi pembicaraan saya webinar hari Senin. Bapak Ibu bisa lihat di Facebook, kalau punya rekan-rekan guru. Perubahan sudah terjadi, pemerintah sudah mengatakan, dan semuanya paham. Tolong kalau berkumpul, memakai masker. Oke. Jaga betul-betul, apalagi seorang guru. Tetapi saya melihat banyak postingan guru di IG ataupun di Facebook. Guru berkumpul di sekolah tanpa masker, foto bersama. Oke. Kemudian saya menegur. Kok tidak pakai masker? Iya, Pak. Ini cuma 1 detik aja kok pas foto. Bayangkan, pas foto saja tidak pakai masker untuk kenang-kenangan. Kalau itu dilihat oleh para siswanya, dan siswanya satu ketika di sekolah, dia katakan, 1 menit kok miss, aku nggak pakai masker. Begitu bahayanya. Dan membuat anak-anak bingung. Di rumah saya diajarkan pakai masker, kenapa guru saya tidak pakai masker, meskipun hanya 1 menit. Itu bahayanya. Sedangkan kalau coach berbicara untuk masa depan dengan berbagai pertanyaan yang menarik. Yesus adalah seorang coach sejati. Kalau rekan-rekan mengamati, membaca Injil, 4 Injil, Yesus selalu bertanya. Pertanyaannya adalah power questioning. Salah satu pertanyaan yang sangat terkenal ditujukan Pak Petrus. Siapakah aku? Ketika bertanya siapakah aku, Petrus berpikiran memiliki sebuah banyak imajinasi untuk mengatakan siapa dia. Oleh karena itu kita men-challenge seorang untuk melakukan sebuah tindakan mandiri, itu coaching. Saya katakan, orang tua dan guru punya peran yang berbeda sekarang. Maka saya menulis buku, Teacher as a Coach, Parent as a Coach. Jadi, coaching memberdayakan, mengoptimalkan seseorang untuk menjadi mandiri, untuk menemukan solusinya. Anak-anak sekarang tidak bisa dinasihati, tidak bisa diperintah. Tapi mereka di-challenge, diberdayakan untuk menemukan sesuatu. Karena mereka lebih pintar daripada kita. Jadi, skill
menjadi seorang coach menjadi yang pertama harus dimiliki seorang leader. Apalagi generasi milenial yang akan melesat, dibutuhkan para pendamping, yaitu para coach. Itu yang pertama. Jadi skill yang harus dimiliki ke depan adalah sebagai seorang coach. Yang kedua adalah bicara soal futurist. Ini bukan peramal. Ini bukan peramal. Artinya kita bisa melihat ke depan dengan berbagai analisa. Penelitian-penelitian yang ada. Jadi Pak Pendeta mengatakan, ini akan terjadi krisis. Bank Dunia sudah mengatakan. Karena prediksi perekonomian kita, perekonomian negara. Jadi futuris itu bisa memprediksi apa yang ada di depan, melihat berdasarkan data-data dan fakta. Ini yang harus menjadi sesuatu yang penting disadari oleh para pemimpin. Butuh pemimpin yang mampu membaca data. Butuh pemimpin yang tahu banyak pengetahuan. Maka sekarang yang dibutuhkan, kalau rekan-rekan baca buku yang berjudulnya Rings, karangan David Epstein, ini bicara, orang yang akan sukses ke depan adalah ketika mereka menjadi multi-talent. Banyak talent yang dimiliki. Ini yang dibutuhkan. Sehingga dia bisa meramu, punya pikiran seperti Koki tadi. Menjadi futuris harus memiliki sebuah data, mampu membaca data, mampu mengakses data, sehingga dia tahu ke depan. Kita kalau mau melakukan misi ke satu tempat, kita tahu di depan itu siapa yang mau kita mengarahnya kepada siapa. Kondisi mereka seperti apa, sehingga misi gereja kita juga tepat sasaran. Yang ketiga adalah teknologi teenager, remaja, semua yang terlahir, remaja yang terlahir sudah di dalam dunia teknologi. Mereka selalu mengikuti teknologi terbaru. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti kemarin. Kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan dengan sebuah teknologi. Teknologi menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Ini harus dimiliki oleh siapapun. Yang keempat adalah soal translator. Bukan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Rusia ke bahasa Jepang, bukan. Yang dimaksud translator ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mau mendengarkan. Ketika dia mendengarkan bawahannya, ketika mendengarkan customer-nya, kemudian dia mampu mengolah itu menjadi sebuah layanan. Ketika dia mampu mendengar anak-anaknya, ini sebagai orang tua, kemudian dia memahaminya, dan dia bisa bekerja sama dengan anak-anaknya. Ini translator, menerjemahkan dari apa yang dia dengarkan. Jadi bukan mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk memarahi, bukan mendengar untuk memerintah, tapi mendengar untuk dipahami, kemudian ditranslate dalam sebuah pelayanan. Pemimpin yang seperti ini yang dibutuhkan di masa sekarang dan masa depan. Yang terakhir, nanti kita akan diskusi yang lebih banyak. Teman-teman pasti sudah terbiasa atau sudah banyak melihat film Star Trek. Ada yang namanya Yoda. Yoda yang telinganya besar, mukanya aneh, kecil, pendek. Terus yang film Star Trek yang terbaru ada Yoda Junior.
gitu ya. Dia mau perannya apa, sebuah tanda tanya. Yoda ini adalah orang, digambarkan orang yang mampu mengembangkan empati. Seorang pemimpin yang tidak emosional. Seorang pemimpin yang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Orang-orang bijaklah. Itu dibutuhkan. Karena apa orang bijak ini dibutuhkan? Ke depan generasi milenial ini akan melesat dengan cepat. Kalau tidak didampingi orang-orang bijak, maka rusaklah dunia ini. Maka para pemimpin generasi X, generasi baby boomer harus berperan menjadi orang yang bijak, menolong generasi milenial ini tetap pada jalannya, seperti kitab Amsal tadi. Ini yang menjadi sesuatu yang penting. 5 skill yang harus kita miliki sebagai seorang leader untuk ke depan. Supaya tujuan ke depan, kita diminta pergi oleh Yesus, pergilah, ajarlah, melakukan misi ke depan. Tapi kita juga harus paham, ke depan ada apa, sehingga kita mempersiapkan diri dengan baik. Nah, itu gambaran saya, ini buku yang baru terbit 2 hari yang lalu. Kenapa saya mendebat? Sebetulnya ini misi. Temanya umum, teacher as code, tapi banyak ayat Alkitab yang ada di dalamnya. Dan menolong orang tua, guru untuk bisa memahami perannya, mendamping generasi milenial supaya mereka melesat seperti anak panah, tertancap pada tujuannya. Jadi itu gambaran secara ringkas tentang the future of work and the future leader. Kira-kira teman-teman bisa memahaminya, maka saya serahkan kepada host lagi untuk kita bisa diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Coach Pram. Pengetahuan, ilmu yang sangat-sangat berharga ya. Saya sendiri juga dapat poin-poin yang banyak banget yang sampai dari tadi ini saya screenshot terus nih sambil di share screen agar bisa disimpan poin-poinnya. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Apakah masih ada waktu untuk dijawab? Masih ada, silakan pilih aja. Patricia, mana yang menarik, saya akan jawab. Iya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Yani, Majelis GKJ Tangerang, seorang dosen. Pertanyaannya, selama ini percaya dengan teori bahwa kesuksesan ditentukan 20% karena IQ. Di masa mendatang, apakah masih demikian, atau orang yang IQ tinggi masih akan berpeluang lebih sukses gitu pertanyaannya. Oke, menarik. Baik, Pak Yani. Jadi IQ itu sudah bukan lagi menjadi tuntutan pada zaman sekarang. Jadi sekolah-sekolah nanti yang mengandalkan ilmu sudah banyak ditinggalkan oleh orang tua. Karena ilmu ada di smartphone. Yang dibutuhkan orang tua adalah menitipkan anaknya di sekolah supaya dididik karakternya. Ini perubahan. Sehingga sekolah-sekolah harus memperhatikan karakter, apalagi sekolah Kristen, harus memperhatikan karakter. Karena itu menjadi sebuah fondasi penting buat anak-anak kita. Sehingga IQ tidak bisa menjadi patokan penting untuk ke depan. Orang mengatakan spiritual question juga akan menjadi sesuatu penting, emotional question akan menjadi penting, dan advertise question juga akan menjadi penting. Jadi kombinasi yang lain akan menjadi penting untuk masa depan. Jadi tidak hanya IQ. Kita tahu seorang yang IQ-nya Chris Langan itu IQ-nya 180 kalau tidak keliru. Chris Langan itu
IQ-nya 180. Thank you. Dia tidak jadi apa-apa sekarang. Dia jadi seorang pemulung. Seorang pemulung. Dia pernah ketika dia mengikuti kuis yang berhadiah 1 miliar, dia baru pertanyaan yang hampir mencapai, dia pinter, aku nggak bisa jawab, maka dia berhenti, sehingga dapat, kalau tidak keliru, 500 atau 600 juta waktu itu. Dan dia tidak jadi apa-apa. Kenapa? Ketika dia menuliskan teori-teorinya, karena dia tidak elegan, tidak memiliki karakter yang baik, teori-teorinya nggak dipercaya di Harvard University. Kenapa dia terjadi? Karena Chris Langan ini adalah dari keluarga yang berantakan. Papanya pemabuk, dia harus ngurusin adiknya, dia sering mendapatkan masalah oleh orang tuanya, dan sebagainya. IQ-nya 180 kalau tidak keliru. Tapi tidak bisa melakukan apa-apa yang baik. Jadi IQ bukan lagi menjadi hal yang utama untuk masa depan. Itu, Patricia. Oke, terima kasih jawaban yang sangat baik ya. Saya ingat pada saat zaman saya dulu masih mau masuk SD, pindah sekolah, itu harus tes IQ untuk masuk ke sekolah-sekolah yang ternama. Saya ingat saya itu dulu harus tes IQ gitu kan. Jadi pemaparan ini sangat bagus gitu untuk kita sama-sama mengerti dan melihat bahwa seorang anak atau seorang manusia itu ada berbagai aspek. Jadi kita harus melihat mereka secara whole, bukan hanya dari standar IQ tadi. Mungkin ada pertanyaan yang baik juga ditanyakan oleh Christian Dayani. Ya, pertanyaannya, saya mau tanya tentang harus multi talent ya. Sementara saya tahu talent itu adalah pemberian ilahi. Bagaimana bila orang yang tidak dilahirkan dengan multi talent? Begitu. Oke. Menarik. Multi talent itu bukan sesuatu yang dari sana, dari Tuhan. Dalam arti dilahirkan sudah multi talent, bukan. Multi talent itu bisa dipelajari. Jadi saya bisa mempelajari tentang teologi, saya bisa mempelajari tentang pendidikan, saya bisa mempelajari ekonomi, dan saya bisa bersama-sama memiliki peran di tiga-tiganya karena saya belajar. Jadi kemampuan belajar itu dibutuhkan. Membaca itu jantungnya pendidikan. Yang menjadi persoalan banyak orang tidak mau membaca. Kalau di luar negeri orang nunggu di bandara, orang nunggu di stasiun, orang nunggu di rumah sakit bawa buku waktu itu. Kalau sekarang mungkin tab ya. Orang liburan di Bali baca buku. Tapi kita, orang Indonesia dengan adanya smartphone, kemana-mana isinya chatting. Jadi tidak membaca. Sedangkan pendidikan adalah jendela dunia. Oleh karena itu, kalau mau jadi multi talent, harus membaca. Diingatkan lagi, bukan lagi knowledge worker, menjadi learning worker. Kita bisa belajar sendiri, dan kapanpun kita bisa mendapatkan sumber pembelajaran dari mana-mana. Jadi multi talent adalah tergantung kita mau memberikan kemampuan kita bertambah atau tidak. Itu Patricia. Jadi bukan dari kecil dari sana udah multi talent, bukan. Ya, terima kasih ya jawaban yang sangat menjawab juga. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi mengingat waktu yang memang juga sudah 1,5 jam, bagaimana mungkin ada Musa mungkin mau dilanjutkan lagi waktunya, bagaimana dengan coach sendiri? Apakah bebas. masih ada waktu? Saya ada waktu. Oke, baik sekali. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya pertanyaannya ya. Ada yang meminta saran bagaimana untuk mengembangkan pembimbingan untuk ke arah multi talent tersebut tadi pada pelayanan anak di gereja. Apakah mungkin ada tips dari coach untuk para guru-guru sekolah minggu di tempat ini? Menarik. Buku saya Jesus is a Coach itu satu bab bicara soal
pendampingan guru anak-anak sekolah minggu. Jadi bagaimana mendampingin anak-anak sekolah minggu tidak dengan gaya marah, memerintah, melarang. Nah, itu kan tidak boleh mendampingin anak-anak dengan cara itu. Yaitu bagaimana mereka bisa kita berdayakan dengan keunikan masing-masing. Yang pertama-tama, kita sebagai guru sekolah minggu harus mengenali masing-masing anak. Oke, harus mengenali, sekali lagi, harus mengenali masing-masing anak supaya bisa dilakukan teknik komunikasi gaya coaching. Yang kedua, guru sekolah minggu yang sebagian besar adalah teman-teman milenial, betul ya Patricia? Teman-teman milenial ini harus memberikan teladan buat anak-anak sekolah minggu. Nggak boleh datang telat ke ruang sekolah minggu. Kakak katanya ngajarin untuk kita tetap disiplin, kakak baru datang. Nah, gitu kan? Itu harus memberikan teladan. Karena usia anak-anak sekolah minggu, apa yang dia lihat adalah yang dia akan lakukan ke depan. Oke. Yang ketiga, jadilah sahabat buat anak-anak sekolah minggu. Jadi bukan lagi inferior dan superior, bukan atasan dan bawahan, tetapi anak-anak sekolah minggu harus dijadikan sahabat buat guru-guru sekolah minggu. Nah, ketika tiga ini sudah dilakukan, yang terjadi adalah anak-anak ini akan memiliki trust. Akan memiliki trust pada guru. Karena apa? Di dalam trust itu dia akan melihat dua hal. Yang pertama, yang disebut dengan self-trust. Jadi siapapun, Bapak Ibu, para pemimpin gereja, para pemimpin perusahaan, siapapun harus membangun yang disebut self-trust. Self-trust itu ada dua, yaitu karakter dan kompetensi. Jadi kalau kita mau dipercaya anak-anak sekolah minggu, kalau mau dipercaya orang lain, dipercaya bawahan dan sebagainya, kita harus memiliki karakter. Karakter itu terdiri dari dua. Yang satu integritas. Yang disebut integritas itu bukan berapa lama saya sebagai seorang ayah, tapi apa yang saya lakukan ketika menjadi seorang ayah kepada anak-anak saya. Kalau Patricia seorang guru, bukan berapa lama Anda menjadi guru, tetapi apa yang Anda lakukan ketika Anda menjadi guru. Jadi apa yang dilakukan? Maka contoh yang paling tepat integriti itu adalah Yesus. Bukan berapa lama Yesus di dunia, tetapi dengan 3,5 tahun Yesus berkarya, dia sudah membuat kita percaya, membuat dunia berubah. Jadi itu yang disebut integriti. Jadi anak milenial bukan lagi membutuhkan loyalitas. Ini kekeliruan generasi X dan generasi baby boomer. Seringkali mengatakan anak-anak milenial itu nggak betah tahan kerja. 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Itu bukan loyalitas, itu integritas. Kalau 2 tahun dia sudah berkontribusi dan tidak dihargai, why not dia harus pindah? Tidak pindah. Jadi integritas, ini yang perlu dipahami. Yang kedua adalah, ketika seseorang punya integritas, dia harus punya intent. Harus punya maksud. Maksudku apa sih menjadi guru sekolah minggu? Jangan-jangan Patricia kepengen jadi guru sekolah minggu karena ada cowok lain yang juga guru sekolah minggu. Nggak boleh. Jadi maksudnya ada diri. Maksud saya adalah mendampingin anak-anak yang tahu diri kita sendiri. Nah, maksud itu adalah saya ingin melayani anak-anak karena Tuhan Yesus sudah menolong saya sehingga saya harus memberikan pembelajaran pada anak-anak untuk mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya, maka saya mengasihi anak-anak supaya mereka juga punya kasih di dalam kehidupannya. Maksudnya itu harus tertuang. Sedangkan kompetensi yang disebut kapasiti. Kalau menjadi seorang guru sekolah minggu, tiba-tiba jadi guru sekolah minggu. Tiba-tiba hari Minggu langsung ngajar. Enggak boleh. Hari Jumat harus ada persiapan dulu. Pak Pendeta bisa mempersiapkan teologianya. Mempersiapkan isi pengajarannya supaya nggak salah. Jadi ini yang penting.
menjadi seorang guru harus punya kapasiti. Kalau seorang dokter, dia bisa menjadi dokter karena dia punya kapasiti sebagai dokter, karena dia sekolah kedokteran. Patricia menjadi guru mungkin kemarin sekolah di dunia pendidikan. Ada kapasitinya di situ. Yang kedua, di dalam setelah kapasiti, yaitu ada yang disebut result atau disebut track record. Kenapa Jokowi dipilih jadi presiden lagi? Orang memilih karena track record-nya. Waktu di Solo bagaimana, waktu di Jakarta bagaimana, waktu presiden tahap pertama gimana, periode pertama, sudah dipilih. Ada track record. Seorang karyawan juga bisa naik level karena ada track record-nya di sumber daya manusia. Kita juga punya track record yang bisa dilihat orang. Track record ini akan dilihat anak-anak. Oh, Miss Patricia itu kalau ngajar menyenangkan, selalu tersenyum, selalu lagu-lagunya bagus. Track record. Maka ketika anak-anak ini naik kelasnya, ada adiknya, kamu diajar siapa hari ini? Miss Patricia, oh pasti bagus ya. Nah, itu track record. Orang akan bercerita. Nah, di situ tips untuk guru sekolah minggu. Iya, terima kasih ya. Kebetulan saya juga memang seorang guru sekolah minggu dan memang betul-betul menyaksikan bahwa adanya kebutuhan yang sudah berubah. Maksudnya mungkin dulu pada saat saya masih sekolah minggu, semua itu anak-anak murid itu harus takut sama lausenya ya. Wah, lause yang ini killer begitu, lause yang ini serem, bisa pakai hukum-hukum gitu ya. Dan sekarang itu memang kebutuhan anak itu bukan seperti itu sama sekali begitu. Mereka itu sudah membutuhkan sosok yang lebih seperti coach tadi begitu. Jadi seorang yang lebih mengenal dan mengerti kebutuhan dari masing-masing anak itu secara pribadi. Begitu juga dengan perkembangan yang tadi, capacity itu penting sekali. Kalau mungkin zaman dulu anak pakai lihat lirik dari proyektor itu sudah cukup, sudah mau nyanyi. Sekarang lausenya udah loncat-loncat ke kanan kiri, sudah menjadi badut, tapi anak-anak tidak mau menyanyi begitu. Ini yang memang dihadapi oleh lause-lause setiap minggu kita pada saat persiapan. Pasti topiknya ini, bagaimana supaya anak ini nyanyi ya? Bagaimana supaya anak ini? Karena memang kebutuhan anak itu sudah berubah. Sekarang mereka nonton video di YouTube memang sangat interaktif, sangat baik. Bagaimana kita bisa menyaingi sesuatu yang seperti itu kalau kita tidak mempunyai relasi kepada anak-anak. Jadi terima kasih banyak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, ini dari Pak Budianto Gunawan dari GKI Polri. Pertanyaannya, sebagai seorang leader, perlu yang tadi namanya agility dan resilient dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang tidak pasti, mungkin dia harus menjadi seorang risk taker. Apakah ada tips dan trik untuk leader yang bukan seorang risk taker? Nah, ini mungkin boleh dibantu, Coach Roy? Ya, jadi begini, sekarang yang dibutuhkan distraction leader, mendistraksi. Leader yang mampu mendobrak, yang merusak tatanan yang dibutuhkan. Untuk merusak tatanan di dalam zona nyaman, itu memang punya risiko. Jadi harus mampu atau berani mengambil sebuah risiko. Sekali lagi, ketika mengambil risiko, tadi dia harus mampu membaca data-data. Dia harus mampu mencari data-data supaya bisa meminimalkan risiko. Tugas seorang pemimpin memang harus menjalankan sebuah risiko. Apapun. Kita mau belajar, orang yang paling berani mengambil risiko adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia ngambil risiko sampai mati hanya untuk menyelamatkan kita semua. Risiko yang dia lakukan, kalau seorang pemimpin tidak berani ngambil risiko, janganlah menjadi pemimpin. Jadi, bagaimana meminimalkan risiko itu terjadi? Ya, kita harus mampu disebut mitigasi risiko. Setiap keputusan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Oleh karena itu, setiap keputusan harus punya mitigasi risiko. Apapun. Jadi,
ketika orang melakukan sebuah keputusan, kemudian ternyata tidak berjalan dengan baik, maka dia akan kembali bilang, oh kenapa saya dulu tidak begitu. Penyesalan sudah nggak ada artinya. Oleh karena itu ketika mau ngambil risiko, memang dia harus punya mitigasinya. Setiap keputusan, sekali lagi, pasti ada risikonya. Yang kedua, pemimpin sekarang adalah pemimpin yang mampu merusak zona nyaman. Artinya merusak zona nyaman adalah pemimpin yang mampu untuk melakukan sebuah perubahan, transformasi. Ecclesia semper reformanda, gereja juga perlu reformasi, perusahaan juga perlu reformasi. Apalagi pada saat ini. Nah, tahapan-tahapan reformasi itu yang harus clear. Sehingga kita tahu, kita bisa melihat ke depan, oh saya mau melakukan sebuah reformasi. Sekali lagi, dalam sebuah reformasi ke depan, yang sangat penting adalah saya ingatkan culture. Culture itu sangat penting, akan membawa sebuah pertumbuhan bagi setiap orang yang di dalamnya. Kalau culture itu belum terinternalisasi, karena melakukan penanaman culture itu tidak mudah, butuh bertahun-tahun. Dalam sebuah pengalaman saya, culture itu bisa tertanam dalam diri seseorang, dalam diri karyawan, dalam diri komunitas itu 7 tahun. Ketika sang pemimpin ikut dalam transformasi perubahan tersebut. Jadi itu gambaran singkat. Yang jelas, Bapak tadi jangan pernah takut untuk melakukan sebuah perubahan, jangan pernah takut untuk menghadapi sebuah risiko, karena Yesus pun sudah mengajarkan kepada kita semua, dia ngambil risiko terbesar buat menyelamatkan kita. Sepanjang tujuan kita untuk menyelamatkan sebuah perusahaan demi masyarakat, demi para pekerjanya, pasti ada risikonya. Tapi dengan mitigasi risiko yang dia miliki, maka akan meminimalkan risiko dan mendapatkan hasil yang lebih besar. Itu garis besarnya. Kapan-kapan boleh diskusi. Bisa hubungin saya. Ya, sudah diberikan open invitation ya. Terima kasih. Ini sungguh seorang coach tadi ya, bukan hanya speaker, tapi coach yang memperhatikan pertanyaan. Jadi kami semua sangat-sangat bersyukur untuk kehadiran dan sesi yang luar biasa yang sudah dibawakan oleh Coach Pram. Mengingat waktu yang memang sudah cukup keteter juga, jadi mungkin pertanyaannya sampai sini saja, Coach ya. Tapi ini sepertinya ada beberapa teman yang bertanya, apakah share materi akan di-share atau boleh di-share? Boleh. Jadi boleh, ya? Materi saya akan WA ke Pak Yusafat sebentar lagi. Nanti Pak Yusafat silahkan untuk share. Oke, terima kasih banyak Coach. Nanti akan kami share dengan baik. Mungkin rekan saya Danira, apakah ada yang mau ditambahin? Kalau secara materi sih nggak ada, udah cukup jelas ya. Dan Coach Pram tadi juga udah cukup lengkap jelasinnya. Makasih banyak Coach Pram. Ya. Oke, jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir berpartisipasi dalam kegiatan dari Boundless Community. Ini adalah webinar atau pertemuan kami yang kedua. Ini baru yang nomor 2. Masih ada banyak pertemuan lagi ya, Ci? Betul. Kedepannya pasti akan semakin banyak pertemuan-pertemuan yang dengan harapan boleh membekali dan memberkati kita semua. Jadi kalau misalnya teman-teman belum isi Google Form, boleh tolong diisi Google Form-nya supaya kami juga dapat reach out ke teman-teman dan juga menyampaikan informasi-informasi pada saat kita menyelenggarakan webinar seperti ini. Oke, apakah ada yang mau ditambahin, Moshe, semua? Ya, terima kasih. Jadi kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Coach Pram benar-benar sesuatu yang sangat bermanfaat untuk situasi saat ini ya. Kemudian bulan depan kita harapkan ada pembicara lain yang akan juga mengisi sesi kita. Dan kita juga mengundang rekan-rekan untuk boleh
bergabung, yaitu Dr. Insinyur Bambang Priyono, CEO dari PT Indomobil, ya. Jadi kita berharap supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sungguh boleh memberkati banyak jemaat. Boleh minta Koroni Ebe menutup di dalam doa? Ya, oke. Saudara, mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam hari-hari kami, di kesibukan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Kau boleh sama-sama kumpulkan kami, terutama boleh mendengarkan kembali akan kebenaran firman Tuhan yang boleh memimpin kami, dan juga webinar yang boleh kami ikuti. Biarlah Tuhan, sungguh-sungguh, kami mengerti mengenai panggilan kami seorang murid Tuhan, seorang Kristen yang kau taruh di tempat-tempat manapun profesi-profesi kami di dalam dunia. Biarlah kami Tuhan boleh terus Tuhan, memandang kepada Engkau, dan kembali meminta hikmat bijaksana Tuhan, untuk kami boleh melakukan panggilan kami di dalam tempat kami berada, dimanapun juga, agar nama Tuhan itu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Apapun talenta kami Tuhan, kami boleh persembahkan untuk Tuhan. Apapun waktu kami, tenaga kami yang kami keluarkan, boleh kami lakukan hanya untuk kerajaan Tuhan, boleh nyata di dalam dunia ini melalui kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak ya, Coach Terima kasih. Pram. Terima kasih semuanya yang telah bergabung. Terima kasih.